Jadi kalau sudah mau dekat Ramadan, akhir-akhir bulan Sya'ban, jangan sekali-kali kita berpuasa, baik 1 hari ataupun 2 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bis sanadil muttassilina ila al-imam muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin qala. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia kenikmatan kepada kita, wabil khusus kenikmatan iman, kenikmatan Islam, sehat wal afiat, sehingga semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita gunakan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada manusia termulia. Beliau adalah junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad. Kita haturkan salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul di sini kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang puasa di bulan suci Ramadan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takaddamu ramadhana bi saumin yaumin wa la yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takaddamu ramadhana, jangan sekali-kali engkau mendahulukan Ramadan bisaumi yaumin wala yaumaini, baik 1 hari ataupun 2 hari. Jadi kalau sudah mau dekat Ramadan, akhir-akhir bulan Sya'ban, jangan sekali-kali kita berpuasa, baik 1 hari ataupun 2 hari. Di sini ada pengecualian, illa, kecuali rajulun kana yasumu sauman falyasum, kecuali memang ada orang yang terbiasa berpuasa setiap bulan, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, setiap bulan 3 hari ayyamul bid. Ini ente nggak pernah puasa, tiba-tiba Sya'ban pengen akhir, pengen Ramadan, ente berpuasa, itu namanya waktu syak, waktu-waktu meragukan, jangan puasa kata Nabi. Kecuali orang yang biasa puasa dari mulai Syawal udah puasa, sering puasa, emang senang puasa. Kecuali orang seperti ini boleh. Kalau ente yang nggak pernah puasa, puasanya ketemu Ramadan doang, jangan sekali-kali puasa di akhir-akhir bulan Sya'ban, baik 1 hari ataupun 2 hari, nggak usah. Ini kayak deket-deket kayak begini nih, udah nunggu Ramadan aja deh, nggak usah lebay ente puasa-puasaan, nggak biasa puasa sunnah juga. Betul nggak? Maksud Nabi begitu. Maksud Nabi ini dengan bahasa Betawi kita nih, jangan sok-sokan puasa, nggak biasa puasa juga. Ini mau Ramadan, udah tunggu aja Ramadan. Begitu. Kecuali 3 bulan sebelum bulan Sya'ban boleh. Ini udah pengen penghujur.
penghujung ya, udah pengen finally, udah pengen penghujung, ini kan pengen penghujung nih kan, betul gak? Ya, udah nggak usah didahulukan dengan puasa-puasa ya. Memang masih boleh sekarang. Ya, nanti minggu depan tuh udah mulai waktu-waktu syak, waktu-waktu meragukan, jangan dibiasakan kayak begitu. Ya, kecuali orang yang berpuasa, yang sering berpuasa, yang suka berpuasa boleh berpuasa ya, walaupun sudah mendekati bulan suci Ramadan boleh. Paham sampai sini? Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in aghma 'alaikum faqduru lahu salasina ay fa'akmilul 'iddata salasina yawman. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah pernah berbicara begini ya. Kata Rasulullah, idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kalian melihat bulan Ramadan hilal, fasumu, maka berpuasalah kalian ya. Maka kalau ada orang yang nanya kapan sih kita puasa, yang pasti 1 Ramadan, jawabnya gitu. Iya tahu 1 Ramadan, tapi tanggal berapa? Kalau bicara tanggalnya kita nggak tahu Masehinya, betul gak? Betul gak? Ada yang tahu di sini? Ada bocoran tahu. Dari Muhammadiyah kan udah ngehisap. Kalau ngehisap tahu, tahun depan itu tahu Ramadan tanggal berapa. Pakainya hisap. Tapi di sini Rasulullah mengatakan idza ra'aitumuh. Nih kalau ente ngelihat, nih makanya di ru'yat, ra'a yara ru'yatun. Bahasa nasribnya begitu, nasrib itu sorob, nasribnya begitu, ra'a yara ru'yatun. Kalau ada yang melihat hilal, makanya ada ru'yatul hilal. Kita ini 2 kali sidang isbat. Pertama isbat ru'yatul hilal li syahri Ramadan, yang kedua sidang isbat li ru'yati yaumus syawal. Yang pertama, sidang pertama itu ru'yat pertama untuk melihat 1 Ramadan, dan ru'yat yang kedua untuk menentukan 1 Syawal atau Idul Fitri. Jadi 2 kali. Jadi kalau ditanya sama orang, kita nggak bisa jawab tanggal Masehinya berapa untuk Ramadan. Ya, karena harus ru'yat dulu. Fa in ghamma alaikum, apabila ru'yat ghamma alaikum, tertutup dengan awan, hilalnya tidak terlihat. Ya, nggak ada sekian derajat, nggak terlihat pokoknya. Gumma tuh kabut tebal. Ya, mungkin karena masih apa namanya, cuaca musim hujan umpama begitu. Ya, tertutup dengan kabut tebal, ya, nggak terlihat. Maka fa'akmilul iddata salasina yauman, maka sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Jadi kalau sekarang 29, besok 30 hari digenapkan 30 hari. Ya, baru ya itu penentuannya begitu. Kita mah tinggal nunggu hasil, karena kita masih ada MUI yang masih kita percaya ya. Boleh yang punya apa namanya perkumpulan sendiri, dia pengen ru'yat boleh, kalau dia tahu cara hitung-hitungannya, karena nggak sembarangan kayak begitu ngitungnya. Dia harus menguasai daripada ilmu falak ya. Ilmu falak itu ilmu hitung-hitungan begitu. Ya, banyak kitab-kitabnya, salah satunya dari kitab Abu Ma'syar Al-Falaki. Jadi yang kayak begitu betul-betul belajar ya. Enggak simsalabim ting begitu. Bisa, enggak ada yang kayak begitu. Semua itu belajar. Wali Tirmidzi min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Tirmidzi dinukil dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Qala Allah azza wa jal, Allah berkata ya, di dalam hadis qudsi, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitrah, hamba yang paling aku cintai, kata Allah di dalam hadis qudsi. Jadi ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis ya, artinya perkataan Allah yang tidak tertuang dalam Al-Qur'anul Karim, itu namanya hadis qudsi. Kalau perkataan Allah ya, tertuang dalam Quran, namanya ayatul
Quran. Yang tidak tertuang perkataan Allah namanya hadis qudsi. Ya, Allah berkata, hamba yang paling aku cintai ajaluhum fitra. Orang yang menyegerakan berbuka apabila sudah masuk waktunya. Jadi jangan gaya-gayaan sok-sok kuat. Udah azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, pelan-pelan tapi buru-buru berbuka, maksudnya buru-buru dibatalin, tapi jangan bak ya. Semua masuk. Artinya dibatalin dulu. Ya, dibatalin dulu. Itu yang paling Allah sukain tuh. Jangan ntar aja nunggu Isya. Masya Allah. Orang nunggu maghrib, dia nunggu sok-sokan lu, begitu nggak boleh kata Nabi. Nabi nggak suka kayak begini. Allah nggak cinta sama yang kayak begini. Allah lebih suka sama orang yang udah waktunya buka, udah batalin. Nunggu apa ente? Nunggu apa? Jangan gaya-gayaan deh. Gak, baru puasa segitu udah lemes lo, gaya-gayaan lo, sok-sokan kuat lo. Ya, jadi Allah paling mencintai hambanya yang buru-buru deh, ya. Untuk berbuka, artinya buru-buru di sini buru-buru untuk membatalkan, jangan dientar-entarkan gitu. Batalkan pakai air atau pakai apa nanti ada. Ya. Ya, biasanya kita nafsu tuh kalau mau buka puasa nafsu tuh ya. Teh manis bikin, kemudian es sirup bikin, apalagi tuh. Susu bikin, es kelapa beli. Yang diminum cuman air, paling air putih atau air teh manis. Karena memang kita nafsu. Jadi begitu puasa juga sebenarnya bukan cuman jam-jam kita menahan makan, menahan haus. Saat kita pengen berbuka juga harus dijaga nafsunya. Sebab itu empot-empotan, kalau kata empot-empotan, ya sedang-sedangnya pengen berbuka, haus dia, mata tuh lapar. Ngeliat tukang apa ya dibeli semua, akhirnya nggak ada yang dimakan. Nafsu tuh begitu. Ini beli, itu beli, ini beli, oh kayaknya kurang, ini beli, itu beli, akhirnya nggak ada yang dimakan, betul nggak? Yang dimakan cuman paling tempe lagi, mie lagi, betul nggak? Gorengan lagi, mie lagi. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, tasahharu, bersahurlah kalian, fa inna fis suhuri barakatan, muttafaqun alaih, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Enggak usah gaya-gayaan juga, sok-sokan kuat, enggak usah, gua enggak usah pakai sahur lah. Kuat ini bukan bicara kuat enggak kuat, di situ ada keberkahan. Dari dalam kitab lain itu ada pembeda antara puasa orang muslim dengan puasa orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani itu punya puasa, tapi bedanya mereka enggak ada sahur, kita ada sahur. Ya, walaupun cuma seteguk gelas, tapi usahakan sahur. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Bukan bicara kita kuat atau enggak kuat. Saya mau deh kuat lah, enggak perlu sahur lagi, insya Allah bisa nih puasa. Enggak juga begitu. Gaya-gayaan, kata-katanya ngegantung kayak monyet. Di warteg kan ngegantung tuh kakinya ngegantung tuh kalau siang hari monyet gitu. Enggak. Enak habak aja makan. Ya, begitu. Maka dulu di dalam kitab Duratun Nasihin itu dikisahkan. Dulu ada seorang Yahudi punya anak. Ya, seorang Yahudi ini punya anak. Ini anak lagi ada di pasar. Di pasar kan macam-macam, ada orang muslim, non muslim, orang kafir ya. Kebanyakan orang muslim yang belanja di pasar itu. Ini anak orang Yahudi, makan minum seenaknya. Bak. Bapaknya nih orang Yahudi nggak beriman kepada Allah. Ya. Tahu anaknya makan minum sembarangan saat di bulan suci Ramadan. Itu disamperin anaknya, ditempeleng, ditabokin anaknya. Di situ bahasanya, lima la tahtarimu, kenapa kau tidak menghormati orang muslim yang sedang berpuasa?
kau enak-enakan makan minum, sedangkan di sekelilingmu ada orang-orang muslim yang sedang berbelanja, mereka sedang melaksanakan ibadah berpuasa. Tidak makan, tidak minum. Singkat cerita saudara, ini bapak Yahudi ini yang tadi nempeleng anaknya, sakaratul maut, mati, ya, pengen mati, sakaratul maut, ya, sakaratul maut. Akhirnya ceritanya mati. Sakaratul maut, anfal, mati. Ini orang tua. Tetangganya yang muslim malamnya itu berjumpa dengan orang Yahudi ini di tempat istana yang begitu indah. Ditanya, Yahudian, apakah kau seorang Yahudi? Iya, betul. Kenapa kau ada di tempat yang begitu indah, melebihi daripada indahnya dunia? Ini orang Yahudi bercerita, saat aku sakaratul maut, aku mendengar ada suara dari langit berkata, wahai malaikat, tuntun lisannya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena dulu dia pernah tempeleng anaknya karena menghormati daripada bulan suci Ramadan. Sallallahu alaihi Muhammad. Cuman gara-gara tempeleng anaknya, ente nggak hormatin orang muslim yang sedang berpuasa, ditempeleng anaknya. Itu karena sebab dia menghormati, takzim terhadap bulan suci Ramadan. Detik-detik dia pengen mati, dia dituntun dengan malaikat untuk mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia mati dalam keadaan iman, muslim, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu belum ibadah, baru takzim, baru penghormatan kepada bulan suci Ramadan. Bagaimana? Udah menghormati, berpuasa pula, insyaallah surga. Lah iya. Saya nggak bawa kitabnya, ada kitab Duratun Nasihin, setebal ini, kitabnya setebal ini sama, ya. Cuman gara-gara nempeleng anak itu, ditabokin anaknya, dimarahin, dia bilang kenapa engkau nggak menghormati? Ini bulan suci Ramadan, ente makan seenaknya, minum seenaknya, nggak hormatin tuh Ramadan, nggak menghormati orang Islam. Cuman asbab karena dia mengagungkan bulan suci Ramadan. Di akhir hayatnya dia dapat hidayah, bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan dia mati dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, maka hormati bulan suci Ramadan. Paham ya? Jadi sahur itu. Jangan sampai kagak. Wa an Salman bin Amir radhiyallahu anhu. Dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Apabila di antara kalian berbuka puasa, falyuftir ala tamrin, maka hendaklah berbuka dengan kurma lebih dahulu. Jangan begitu Allahu akbar, Allahu akbar, langsung asinan, buak, asinan. Pakai dulu sunnah Nabi, pakai apa? Kurma. Dengan 2 cara Nabi Muhammad tuh makan kurma. Pertama dengan cara dimakan, yang kedua dengan cara direndam. Kurma dibuka, dibelek, dikeluarin bijinya, direndam. Nanti ada air kurma. Makanya sekarang suka ada yang namanya sari kurma. Ya, kalau sari kurma yang benar sama Nabi ya bagus tuh. Itu sunnah juga, kurmanya direndam. Jadi sering tuh Rasulullah kayak gitu. Air minum biasa kayak begini, sering ditaruh kurma di sininya. Jadi kalau minum itu, habis minum kayak ada yang masih digigit sama Nabi. Nah, itu juga sunnah. Jadi pakai tamar, usahakan besok-besok beli kurma ya. Gitu. Jadi kurma aja. 1 aja, nggak usah banyak-banyak ya, minimal satu. Fa illam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun. Apabila kalian tidak menemukan yang namanya tamar, kurma, maka bukalah dengan air ya, bukalah dengan air. Kalau bisa bukalah dengan yang manis. Kalau nggak ada yang manis, ente minum air putih depan aneh, insya Allah manis ya. Apa sih manis? Biasanya teh manis kan, paling gitu. Teh manis anget. Kalau nggak ada kurma, tapi usahain
kurma murah lah, nggak nyampe beli rumah ente. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, man nasiya wa huwa sha'imun fa'akala wa aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, man nasiya wa huwa sha'imun, barang siapa yang lupa beneran ya, nggak dilupa-lupain. Orang lagi puasa lupa, dia makan, dia minum, berangkat dari mana gitu, dia pulang langsung buka kulkas, dia minum, geleg. Namanya lupa. Ini lupa ya, bukan diniatin pengen minum, lupa. Dia makan satu piring, nambah lagi, udah satu piring nambah lagi, tapi posisi dalam keadaan lupa. Umpama makan minum lupa, sedang dia dalam keadaan berpuasa di bulan suci Ramadan. Apa kata Rasulullah? Falyutimma saumahu. Begitu dia sadar, ya Allah, lagi puasa gue. Satu, nggak boleh dikorek, dikeluarin, nggak boleh. Yang kedua, sempurnakan, lanjutkan puasanya. Kenapa? Fa innama, karena sesungguhnya at'amahullahu wa saqahu, Allah ketika itu memberikan makan dan minum kepada dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi itu apa namanya, nilai plus ya, karena jarang-jarang orang lupa, betul gak? Beda sama dilupa-lupain ya. Ini lupa, benar-benar lupa. Dia lagi puasa di bulan suci Ramadan, tahu-tahu dia makan bak minum glek ya, bikin air sirup ya. Sirup sempat bikin air sirup, enak ya, lupanya panjang gitu. Udah makan minum air sirup, ngerokok lagi, dikasih lupanya panjang sama Allah. Ente mau ngerokok sebungkus kek, mau makan apa sebanyak apapun kek, kalau ente lupa, ketika ente ingat, satu, nggak boleh ente keluarkan itu makanan dan minuman dari mulut ente, digorok-gorok biar dimuntahin, nggak boleh, haram. Yang kedua, lanjutkan puasanya karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan dan minum kepadamu ketika itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi besok-besok jangan ada yang belaga-belaga lupa. Ya, jangan belaga-belaga lupa begitu. Terlupa saya, ya kalau lupa mau gimana lagi, lanjutin aja puasanya, ya lanjutannya puasanya. Nah, berbicara puasa di bulan suci Ramadan, ini ibadah rahasia. Puasa Ramadan itu mengajarkan kita untuk tidak berbohong, atau dusta. Sebab ini rahasia, ibadah individu, ya, nggak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat masih bisa dilihat, sholat rukuknya begitu, sujudnya begitu. Orang haji ke Baitullah masih bisa dilihat, tawafnya, wukufnya di padang Arafah, zumratul ulanya masih terlihat. Ya, kemudian apa lagi? Orang sedekah masih bisa dilihat. Tapi orang yang sedang berpuasa tidak ada yang pernah tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Betul tidak? Ya. Enggak ada yang tahu. Hadza ente ngomong aneh puasa. Ngomongnya aneh puasa. Di sono pojokan makan pempek 3 biji. Es teh manis 2 gelas. Mana yang tahu? Makanya ada deh. Kalau ibadah buat gaya-gayaan begitu. Kapan lagi kita didatengin bulan suci Ramadan? Ramadan akan datang terus setiap tahun. Cuman mengpeng kita ini dikasih umur buat puasa di bulan suci Ramadan, mantepin puasa kita. Ya. Nggak bisa kita ngebohong. Bisa aja kita ngebohong sama orang, tapi kita nggak bisa ngebohong kepada Allah. Ada satu keluarga, suaminya pergi ke kantor kerja. Suaminya pamit, Bu, saya pamit mau berangkat kerja ke kantor. Ayah masih puasa? Puasa dong. Kalau nggak puasa malu, saya kan lelaki. Berangkat pergi ke kantor, set,
belum nyampe kantor, tukang teh botol tuh keringetnya tuh kelihatan, menggoda. Walaupun 5.000, dibayarin 10.000 nggak jadi masalah. Kenapa? Nafsuin mata. Bini gua nggak tahu ini, bang, teh botol 2, pakai es batu dipisahin. Gila, pakai es batu dipisahin. Mantep gak tuh? Dah geleg minum kerja. Anaknya berangkat sekolah, Bu, berangkat sekolah. Iya, masih puasa, insya Allah saya kuat. Kalau nggak puasa nggak dapat THR, ntar gaya-gayaan lu tong. Berangkat, alhamdulillah ketemu tukang cilok. Dia pikir mak gua nggak ngelihat, mak gua nggak tahu kalau gua puasa apa enggak ada urusan, beli. Dia beli bak beli goceng, nambah goceng lagi 10.000. Singkat cerita, ya, istrinya sendiri di rumah. Laki gue nggak ada, anak gue nggak ada, aus juga. Dibuka kulkas ada timun suri bekas malam. Timun suri, kayaknya enak nih. Pakai es bango, pakai sirup bango. Bikin Ya, suami gue nggak tahu, anak gue nggak tahu. Bikin, gelek diminum, gelek. Tiga-tiganya puasa nggak? Nggak puasa. Tapi tiga-tiganya tahu nggak pada puasa? Suaminya datang dari kantor. Assalamualaikum, salam. Ayah masih puasa? Ibu nggak ngelihat jalan saya sempoyongan? Tanda-tanda orang berpuasa itu jalannya sempoyongan begitu. Ibu nggak ngelihat jalan saya sempoyongan? Badan saya lemes begini, itu tanda-tanda kalau saya masih puasa. Ngomongnya ngegas lagi. Padahal teh botol. Alhamdulillah, kata istri. Datang anaknya. Assalamualaikum, salam. Nak, masih berpuasa? Masih, Bu. Lihat tuh, bibir saya kering. Tuh ludah di jalan tuh, ludah saya semua tuh. Ludah. Tanda-tanda orang berpuasa, bibirnya kering sama ngeludah terus. Satu gang penuh ludah dia semua, itu tanda orang berpuasa. Ya, kan? Suaminya nanya, ibu masih puasa? Puasa lah, di rumah kan nggak ngapa-ngapain, paling tidur. Ya, kan? Menjelang maghrib, tiga-tiganya ngumpul. Kolok udah siap, pembukaan siap semuanya. Begitu dur azan, semuanya pada buka. Padahal semuanya juga nggak puasa. Yang kesel siapa? Malaikat. Buat tabokin juga nih tiga-tiganya. Nggak ada yang puasa, nggak ada yang tahu. Makanya ente nggak bisa tuh. Kalau ente mau betul-betul tuh, itu ngajarin kita biar nggak ngebohong sama orang. Orang kalau ada dusta, bohong, ngebohongin orang, nagih. Jangan dibiasain bohong. Ya nggak? Nagih ente. Kalau nggak ngebohongin orang, kayaknya sehari nggak enak begitu. Nagih itu, hati-hati. Maka puasa di bulan suci Ramadan itu adalah ibadah yang rahasia, yang nggak ada yang tahu kecuali diri kita dan Allah Subhanahu wa taala yang